Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Diana Afriliana yang asal sekolahnya di STAI Alhamidiyah Jakarta, sedang menempuh semester 7 ya. Saya akan melanjutkan ke part 4 psikologi agama yang judulnya adalah agama dan kesehatan mental. Setelah kita mempelajari part 3 yang judulnya tentang sumber jiwa keagamaan, sekarang kita lanjut dengan judul yang berbeda, yaitu agama dan kesehatan mental. Ada beberapa pendahuluan yang akan saya paparkan terlebih dahulu sebelum masuk ke dalam materi, yaitu yang pertama, agama dapat memberi dampak yang cukup berarti dalam kehidupan manusia, termasuk terhadap kesehatan juga. Solusi terbaik untuk dapat mengatasi masalah kesehatan mental adalah dengan mengamalkan nilai agama dalam kehidupan sehari-hari. Kesehatan mental seseorang dapat ditandai dengan kemampuan orang tersebut dalam penyesuaian diri dengan lingkungannya, mampu mengembangkan potensi yang terdapat dalam dirinya sendiri semaksimal mungkin untuk menggapai ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta dengan mengembangkan seluruh aspek kecerdasan, baik kesehatan spiritual, emosi, maupun kecerdasan intelektual. Hubungan antara agama sebagai keyakinan dan kesehatan jiwa terletak pada sikap penyerahan diri seseorang terhadap suatu kekuasaan yang maha tinggi. Sikap tersebut akan memberikan sikap optimis pada diri seseorang sehingga muncul rasa positif seperti rasa bahagia, puas, sukses, merasa dicintai, atau merasa aman. Sikap emosi yang demikian merupakan bagian dari kebutuhan hak asasi manusia sebagai makhluk yang mempunyai Tuhan. Maka dalam kondisi tersebut manusia berada dalam keadaan tenang dan normal. Cukup logis bahwa ajaran agama mewajibkan penganutnya untuk melaksanakan ajarannya secara rutin, ya. Bentuk dan pelaksanaan ibadah agama paling tidak akan dapat berpengaruh dalam menanamkan keluhuran budi yang pada puncaknya akan menimbulkan rasa sukses sebagai pengabdi Tuhan yang setia. Sekarang akan kita bahas tentang judul kita, yaitu agama dan kesehatan mental. Nah, pengertian kesehatan mental itu sendiri adalah terhindarnya seseorang dari keluhan dan gangguan mental, baik berupa neurosis maupun psikosis atau penyesuaian diri terhadap lingkungan sosial. Ya, kesehatan mental adalah terhindarnya seseorang dari gangguan dan penyakit jiwa. Mental yang sehat tidak akan mudah terganggu oleh stresor atau penyebab terjadinya stres. Orang yang memiliki mental sehat berarti mampu menahan diri dari tekanan-tekanan yang datang dari dirinya sendiri dan lingkungannya. Jadi dia bisa menghandle semua masalah, tidak difikirkan terlalu dalam sehingga kesehatannya itu terganggu gitu. Ciri-ciri orang yang memiliki kesehatan mental adalah memiliki kemampuan diri untuk bertahan dari tekanan-tekanan yang datang dari lingkungannya. Nah, agama sendiri dapat memberikan dampak yang cukup berarti dalam kehidupan manusia, termasuk terhadap kesehatan. Orang yang sehat mental akan senantiasa merasa aman dan bahagia dalam kondisi apapun. Ia juga akan melakukan introspeksi atas segala hal yang dilakukannya sehingga ia akan mampu mengontrol dan mengendalikan dirinya sendiri. Hidup adalah proses penyesuaian diri terhadap seluruh aspek kehidupan. Orang yang tidak mampu beradaptasi dengan lingkungannya akan gagal dalam menjalani kehidupannya. Manusia diciptakan untuk hidup bersama, bermasyarakat, saling membutuhkan satu sama lain, dan selalu berinteraksi. Agama sendiri sudah dinilai sebagai bagian dari kehidupan pribadi manusia yang erat kaitannya dengan gejala-gejala psikologis. Dalam beberapa buku, Sigmund Freud yang dikenal sebagai pengembang psikoanalisis mencoba mengungkapkan hal itu. Agama menurut Freud tampak pada perilaku manusia sebagai simbolis dari kebencian terhadap ayah yang direfleksi dalam bentuk rasa takut kepada Tuhan. Secara psikologis, agama adalah ilusi manusia
Manusia lari kepada agama karena rasa ketidakberdayaan menghadapi bencana. Dengan demikian, segala bentuk perilaku keagamaan merupakan perilaku manusia yang timbul dari dorongan agar dirinya terhindar dari bahaya dan dapat memberikan rasa aman. Untuk keperluan itu, manusia menciptakan Tuhan dalam pemikirannya. Skinner, salah seorang tokoh behaviorisme, melihat agama sebagai isme sosial yang lahir dari dua faktor penguat. Menurutnya, kegiatan keagamaan menjadi faktor penguat sebagai perilaku yang meredakan ketegangan. Lembaga-lembaga sosial termasuk lembaga keagamaan bertugas menjaga dan mempertahankan perilaku atau kebiasaan masyarakat. Manusia menanggapi tuntutan yang terkandung dalam lembaga itu dan ikut melestarikan lewat cara mengikuti aturan-aturan yang telah berlaku mungkin. Perilaku keagamaan menurut pandangan behaviorisme erat kaitannya dengan prinsip reinforcement, reward and punishment. Manusia berperilaku agama karena didorong oleh rangsangan hukum dan hadiah. Karena adanya hukuman apabila tidak melaksanakan kewajiban, dan ada juga hadiah apabila mengerjakan ajakan atau suruhannya gitu. Manusia hanyalah sebuah robot yang bergerak secara mekanis menurut pemberian hukuman dan hadiah. Ada humanisme dan agama. Dalam psikologi humanistika dikenal logoterapi atau logos berarti makna dan juga rohani. Logoterapi dilandasi falsafah hidup dan wawasan mengenai manusia yang mengakui adanya dimensi sosial pada kehidupan manusia. Kemudian logoterapi menitikberatkan pada pemahaman bahwa dambaan utama manusia yang asasi atau motif dasar manusia adalah hasrat untuk hidup bermakna. Di antara hasrat itu terungkap dalam keinginan manusia untuk memiliki kebebasan dalam menemukan makna hidup. Kebebasan seperti itu dilakukannya antara lain melalui karya-karya yang diciptakannya. Hal-hal yang dialami dan dihayati termasuk agama dan cinta kasih atau dalam sikap atas keadaan dan penderitaan yang tak mungkin dielakkan. Adapun makna hidup adalah hal-hal yang memberikannya nilai khusus bagi seseorang, yang bila dipenuhi akan menjadikan hidupnya berharga dan akhirnya akan menimbulkan penghayatan bahagia. Dalam logoterapi dikenal dua peringkat makna hidup, yaitu makna hidup pribadi dan makna hidup paripurna. Tuhan merupakan sumber nilai yang maha sempurna dengan agama sebagai perwujudan tuntutannya. Disinilah barangkali letak peranan agama dalam membina kesehatan mental berdasarkan pendekatan logoterapi, karena bagaimanapun suatu ketika dalam kondisi yang berada dalam keadaan tanpa daya, manusia akan kehilangan pegangan dan bersikap pasrah. Nah, dalam kondisi yang serupa ini, ajaran agama paling tidak akan membangkitkan makna dalam hidupnya. Makna hidup pribadi menurut logoterapi hanya dapat dan harus ditemukan sendiri. Ada beberapa ciri-ciri orang yang memiliki kesehatan mental. Yang pertama, memiliki sikap batin atau attitude yang positif terhadap dirinya sendiri. Yang kedua, aktualisasi diri. Yang ketiga, mampu mengadakan integrasi dengan fungsi-fungsi psikis yang ada. Yang keempat, mampu berotonom terhadap diri sendiri atau mandiri. Yang kelima, memiliki persepsi yang objektif terhadap realitas yang ada. Yang keenam, mampu menyelaraskan kondisi lingkungan dengan diri sendiri. Temuan kedokteran TT, hubungan jiwa dan badan. Kesehatan mental atau mental hygiene adalah ilmu yang meliputi sistem tentang prinsip-prinsip, peraturan-peraturan, serta prosedur-prosedur untuk mempertinggi kesehatan rohani. Orang yang sehat mentalnya ialah orang yang damai dalam rohani atau dalam hatinya selalu merasa tenang, aman, dan tentram. Permasalahan kesehatan mental menyangkut pengetahuan serta prinsip-prinsip yang terdapat dalam
lapangan psikologi, kedokteran, psikiatri, biologi, sosiologi, dan agama. Adanya hubungan jiwa atau psiki dan badan soma, orang yang merasa takut langsung kehilangan nafsu makan atau buang-buang air atau dalam keadaan kesal dan jengkel. Perut seseorang terasa menjadi kembung. Di bidang kedokteran dikenal beberapa macam pengobatan, antara lain dengan menggunakan bahan-bahan kimia tablet, cairan suntik atau obat minum, elektroterapia, sorot sinar, getaran, arus listrik, hidropraktik, pijat, dan lainnya. Selain itu juga dikenal pengobatan tradisional seperti tusuk jarum, akupuntur, mandi uap, hingga ke cara pengobatan perdukunan. Orang mulai mengenal pengobatan dan hipoteria, yaitu pengobatan dengan cara hipnotis, dan kemudian dikenal pula adanya istilah psikoterapi atau autoterapia, penyembuhan diri sendiri, yang dilakukan tanpa menggunakan bantuan obat-obatan biasa. Sesuai dengan istilahnya, maka psikoterapi dan autoterapia digunakan untuk menyembuhkan pasien yang menderita penyakit gangguan rohani atau jiwa. Usaha yang dilakukan untuk mengobati pasien yang menderita penyakit seperti itu dalam kasus-kasus tertentu biasanya dihubungkan dengan aspek keyakinan masing-masing. Pada dasarnya, hidup adalah proses penyesuaian diri terhadap seluruh aspek kehidupan. Orang yang tidak mampu beradaptasi dengan lingkungannya akan gagal dalam menjalani kehidupannya. Manusia diciptakan untuk hidup bersama, bermasyarakat, saling membutuhkan satu sama lain, dan selalu berinteraksi. Hal ini sesuai dengan konsep sosiologi modern, yaitu manusia sebagai makhluk zoonpolitiken. Seseorang yang gagal dalam beradaptasi secara positif dengan lingkungannya dikatakan mengalami gangguan mental. Proses adaptif ini berbeda dengan penyesuaian sosial, karena adaptif lebih aktif dan didasarkan oleh atas kemampuan pribadi sekaligus melihat konteks sosialnya. Terapi agama. Agama sebagai terapi kesehatan mental dalam Islam sudah ditunjukkan secara jelas dalam ayat-ayat Al-Quran. Di antaranya yang membahas tentang ketenangan dan kebahagiaan adalah Quran Surat An-Nahl ayat 97. Artinya, barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Itu di Islam sendiri sudah menjanjikan bahwa apabila kamu beriman, kamu akan beri balasan, kata Allah. Balasannya apa? Yaitu pahala atas apa yang telah kamu kerjakan, seperti itu. Kalau di Quran Surat Ar-Rod ayat 28 artinya yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Nah, itu psikoterapi keagamaan, yaitu terapi yang diberikan dengan kembali mempelajari dan mengamalkan ajaran agama Islam. Sebagaimana diketahui bahwa ajaran agama Islam mengandung tuntutan bagaimana kehidupan manusia bebas dari rasa cemas, tegang, depresi, dan sebagainya. Dalam doa-doa misalnya, intinya adalah memohon agar kehidupan manusia diberi ketenangan, kesejahteraan, keselamatan baik di dunia maupun di akhirat. Dalam Al-Quran juga dijelaskan bahwa Allah dengan tegas menerangkan bahwa ketenangan jiwa dapat dicapai dengan zikir atau mengingat Allah. Rasa takwa dan perbuatan baik adalah metode pencegahan dari rasa takut dan sedih. Jalan bagaimana cara seseorang mengatasi kesukaran ialah bersabar dan sholat. Dan Allah mensifati dirinya bahwa dialah Tuhan yang maha mengetahui dan bijaksana yang dapat memberikan ketenangan jiwa ke dalam hati orang-orang yang beriman. Semakin dekat seseorang kepada Tuhan dan semakin banyak ibadahnya, maka akan semakin tentramlah jiwanya, serta semakin mampu ia menghadapi kekecewaan dan kesukaran-kesukaran dalam hidup. Dan demikian pula sebaiknya.
Dan demikian pula sebaliknya, semakin jauh orang itu dari agama, akan semakin susahlah kehidupannya dan susah juga untuk mencari ketentraman batin. Ini menunjukkan bahwa agama terkait dengan ini, pendekatan diri kepada Tuhan merupakan terapi yang tepat dalam menanggulangi masalah-masalah kehidupan, termasuk di dalamnya hal-hal yang menyebabkan gangguan pada kesehatan mental. Nah, mungkin sekian yang sudah saya sampaikan. Semoga ilmu yang telah saya sampaikan ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Sekian di part 4 ini, agama dan kesehatan mental. Silakan diambil yang baik-baiknya, buang yang buruknya. Kita ketemu lagi di part 5, psikologi agama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.